Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah harus senantiasa kita panjatkan dalam setiap nafas yang kita keluarkan. Karena sampai detik ini, mau tidak mau kita tetap dijadikan sebagai umat Muhammad yang masih memeluk agama Islam, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita golongan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setiap saat tidak lain yang ada dalam pikirannya adalah umat, bagaimana umatnya senantiasa menjadi baik, yang kemudian Allah memberikan Al-Quran sebagai pedoman dan hadis Nabi sebagai sebuah tuntunan yang mau tidak mau wajib bagi orang yang beriman mengikuti semua yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan semua apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tahu menjadi seorang kekasih pasti mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dari orang yang dikasihaninya. Menjadi seorang kekasih tentu sangatlah tidak mudah. Apalagi kita bisa menjadi kekasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran dan lewat lisan nabinya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Nabiullah Ibrahim itu dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Nabiullah Ibrahim itu kan mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Apa rahasianya? Baik, sebelum kita baca redaksinya dalam kitab ini, yaitu maqalah yang ke-11, terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala adiniyah wa alama nawabi salafus salih wa nakhusuhu sallallahu alaihi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tawidahu al-hadiyata asyarah. Al-hadiyata asyarah kang kaping 11 ainat sulasi. Iku kila dan kendikaake li Ibrahim maring Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi muga iku tetep ing atase Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Apa li ayyi syai'in dawu li ayyi syai'in. Li ayyi syai'in krana endi suwiji-wiji. Ittakhadha kang ngalap ing sira sinten Allahu Allah. Ittakhadha kang ngalap ing sira Ibrahim sinten Allahu Allah. Khalilan ing den dadekno kekasih. Qala jawab sinten Nabi Ibrahim, ittakhadhani Allahu khalilan bi thalathati asya'a. Qala jawab sinten Nabi Ibrahim bi thalathati asya'a, ngalap sinten Allah ing ingsun ing kesasi sebab telu pira-pira perkara. Pertama, aftartu
Ikhtartu mele sapa ingsun amrullahi ing perintah Gusti Allah taala alaihi sinten Allah ala amri ghairihi nyalahake ing atase perintahe liyane Gusti Allah. Wa fi nuskhatin lan iku kasebut ing dalam nuskhah utawa catatan kang liya ma utawi dawuh mah tartu ora tau milih sapa ingsun amrul ghairi ing perintahe liyane Allah. Ala amrillahi ngalake ngatasé perintah Gusti Allah taala alaihi luhur sinten Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim senantiasa lebih mendahulukan perintah Allah dibanding perintah selain Allah. Jadi cara ana adzan, Nabi Ibrahim itu lebih baik melok adzan timbangane melok perintah majikan. Jadi kalau majikan yang nyuruh kerjakan itu terus adzan dikumandangkan, Nabi Ibrahim itu bilang, "Tar dulu, aku tak sholat dulu. Habis sholat bos, saya kerjakan lagi." Seperti itu akhirnya Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kan memang seperti itu antara kita dengan manusia yang lainnya. Siapa yang paling senantiasa berbakti kepada kita atau siapa yang senantiasa banyak berjasa kepada kita, pasti itu yang akan menjadi teman dekat kita. Logikanya kan seperti itu. Ternyata Nabi Ibrahim memang senantiasa mendahulukan perintah Allah di atas perintah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa mahtamamtu lan orang ngerasa abot sapa ingsun bima kelawan perkara takaffala kang wis ngeboti sinten Allah limaring ingsun. Ai makuntu tegese ora tau ngatek sapa ingsun bi amrima kelawan perkara perintah perkara tahmilu kang wis ngeboti sinten Allah li maring ingsun minar rizki bayane saking rizki. Dan aku kata Nabi Ibrahim tidak pernah merasa berat akan apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan seperti halnya contoh rizki, makan, minum. Nabi Ibrahim tidak pernah merasa berat akan itu. Yang ada apa ya itu yang dimakan. Kalau tidak ada ya itu Nabi Ibrahim berpuasa. Dan bagi Nabi Ibrahim itu adalah hal yang biasa. Kalau ada dimakan, kalau tidak ada puasa. Nabi Ibrahim sudah biasa. Dan tidak pernah merasa berat urusan rezeki duniawi. Tidak pernah merasa berat. Tidak pernah merasa berat. Sehingga wajar kalau yang ketiga Nabi Ibrahim bisa melakukan hal yang cukup luar biasa. Apa itu? Kata Nabi Ibrahim, wa ma ta'asyaitu lan ora mangan sore sapa ingsun, ai ma akal tu tegese ora tau mangan sore sapa ora ai ma akal tu tegese ora tau mangan sapa ingsun waqtal masai ing dalam waktu sore, wa ma tagodaitu lan ora tau mangan sapa ingsun ora tau mangan isuk sapa ingsun ai ma akal tu tegese ora tau mangan sapa ingsun waqtal ghadati ing dalam waktu isuk illa ma'adhifi angin sertane tamu. Ruwiya dan riwayatake apa ana sak temene Kanjeng Nabi Ibrahim ana iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim assalamu ta keselamatan. Iku kana wonten sinten Nabi Ibrahim iku yang sing lumaku sinten Nabi Ibrahim mailan ing dalam sak mil. Au mailaini utawa ing dalam 2 mil. Lito labiman kanggo nopre wong yakulu kang bakal mangan sapa man ma'ahu sertane Nabi Ibrahim alaihi muga iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim assalamu ta keselamatan. Sehingga wajar karena Nabi Ibrahim tidak pernah merasa berat dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah, seperti halnya contoh rezeki yang sudah dijamin oleh Allah bagi setiap makhluk yang melata di muka bumi.
Wajar kalau Nabi Ibrahim bisa melakukan hal yang ketiga yang menyebabkan Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim tidak pernah makan sore ataupun makan pagi kecuali bersama dengan tamu. Bahkan sebagian riwayat di sini dijelaskan Nabi Ibrahim rela pergi jauh bermil-mil, 1 mil atau 2 mil, tidak lain adalah untuk mencari teman untuk mau makan bersama. Itu yang bisa dilakukan Nabi Ibrahim. Karena 3 hal inilah akhirnya Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah atau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Apa penyebabnya? Pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah mendahulukan perintah selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah, mengalahkan segala perintah yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau sudah perintah Allah, Nabi Ibrahim Allahu Akbar, berangkat sudah. Termasuk perintah untuk membunuh anaknya. Termasuk perintah Allah untuk membunuh anaknya, yaitu yang terkenal walaupun itu khilaf, ada yang antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak, mana yang dibunuh oleh Nabi Ibrahim. Walaupun banyak pendapat yang mengarahkan kepada Nabi Ismail. Perintah membunuh anak, siap Nabi Ibrahim melakukannya. Karena memang Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan perintah yang lainnya. Itu yang menyebabkan, salah satu penyebab Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim tidak pernah merasa berat, tidak merasa prihatin dengan segala sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima kelawan barang takafala kang wis nanggung sinten Allah li krana ingsun, kata Nabi Ibrahim. Takafala kang wis nanggung sinten Allah li krana ingsun. Jadi Nabi Ibrahim sudah tidak dibebani urusan rezeki yang mau dimakan, apalagi rezeki urusan duniawi. Sudah tidak beban dia. Ada dimakan, tidak ada dia puasa. Udah itu aja pilihannya. Sudah tidak ada lain. Nah kalau orang sudah seperti itu, ya dia tidak butuh banyak-banyak. Dia sudah tidak butuh banyak-banyak. Bisa dia fokus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim tidak pernah makan atau sarapan ataupun makan malam kecuali bersama dengan tamu. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim berani rela melakukan perjalanan bermil-mil untuk makan bersama dengan tamu atau orang lain. Artinya berbagi, karena memang Allah memberikan salah satu cara untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala adalah berbagi dengan sesama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan tahunya kita bagaimana Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga kita juga digolongkan orang-orang yang mendapatkan belas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala ma nahwa bi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.